Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan terkait dengan perubahan jumlah penduduk, perpindahan penduduk, dan indeks pembangunan manusia untuk perencanaan pembangunan di Indonesia. Dinamika kependudukan yang ada di Indonesia yang mencakup perubahan jumlah penduduk, perpindahan penduduk, dan indeks pembangunan manusia memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan negara. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing faktor tersebut dan bagaimana sih mereka mempengaruhi perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu perubahan jumlah penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, kelahiran dan kematian. Pada periode tertentu, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk meliputi yang pertama, angka kelahiran. Nah, penurunan angka kelahiran akibat program keluarga berencana dan perubahan pola hidup dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu angka kematian. Nah, perbaikan dalam sektor kesehatan dapat menurunkan angka kematian yang juga berkontribusi pada pertumbuhan jumlah penduduk. Yang selanjutnya yaitu peningkatan harapan hidup. Seiring dengan kemajuan dalam sektor kesehatan, harapan hidup meningkat yang pada gilirannya mempengaruhi komposisi penduduk, misalnya peningkatan jumlah lansia. Apa dampaknya pada perencanaan pembangunan? Yang pertama yaitu sumber daya. Nah, peningkatan jumlah penduduk membutuhkan peningkatan infrastruktur dan sumber daya seperti pangan, air bersih, energi, perumahan, dan pendidikan. Kemudian peluang dan tantangan ekonomi. Nah, perubahan jumlah penduduk mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan kelompok usia produktif yang besar yang menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi namun juga menambah beban dalam hal penciptaan lapangan kerja. Nah, yang selanjutnya desentralisasi. Nah, perubahan jumlah penduduk di berbagai wilayah mempengaruhi distribusi penduduk dan alokasi sumber daya pembangunan. Nah, yang kedua itu ada perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini baik secara internal yaitu dari desa ke kota atau antar provinsi maupun migrasi internasional memiliki dampak yang sangat signifikan pada struktur sosial dan ekonomi suatu wilayah. Nah, migrasi urbanisasi yaitu peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar seringkali disebabkan oleh urbanisasi. Nah, orang yang pindah dari daerah pedesaan mencari pekerjaan dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya. Kemudian ada migrasi antar wilayah. Nah, ini di beberapa daerah perpindahan penduduk antar provinsi atau antar wilayah lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti bencana alam, ketidakstabilan ekonomi atau peluang kerja di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada migrasi internasional. Beberapa penduduk Indonesia juga bermigrasi ke luar negeri untuk mencari peluang kerja yang kemudian mempengaruhi pengiriman uang yang bisa berkontribusi pada ekonomi daerah asal. Selanjutnya yaitu dampak pada perencanaan pembangunan. Apa saja sih dampaknya? Ya, yang pertama itu ada dampak infrastruktur dan layanan publik.
Nah, perpindahan penduduk, terutama urbanisasi yang cepat, seringkali menyebabkan tekanan pada infrastruktur kota seperti perumahan, transportasi, dan layanan publik. Nah, kemudian ada ketimpangan wilayah. Nah, perpindahan penduduk seringkali memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga penting untuk merencanakan pembangunan yang merata. Kemudian yang ketiga itu ada pembangunan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan untuk mengelola urbanisasi dengan memastikan bahwa pertumbuhan kota dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Yang ketiga itu ada indeks pembangunan manusia atau disebut IPM. IPM adalah indikator penting yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Nah, peningkatan IPM menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup penduduk dan keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan. Nah, harapan hidup apa? Yaitu yang berkaitan erat dengan kualitas layanan kesehatan dan keberhasilan pengendalian penyakit. Kemudian pendidikan. Nah, melihat pada tingkat melek huruf atau dilihat dari bisa melihat huruf, akses terhadap pendidikan dasar dan menengah serta kualitas pendidikan yang tersedia. Kemudian pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Ini diukur dari standar hidup melalui pendapatan per kapita dan akses terhadap fasilitas dasar lainnya seperti air bersih dan sanitasi. Dampak dari IPM pada perencanaan pembangunan yang pertama yaitu prioritas pembangunan. Nah, peningkatan IPM menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu pengentasan kemiskinan. Nah, peningkatan IPM berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan karena semakin baik tingkat kesehatan dan pendidikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Nah, yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Pemerintah harus merencanakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kesenjangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan lapangan kerja yang sesuai. Nah, apa sih interkoneksi antara faktor-faktor tersebut? Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama itu dinamika penduduk dan perpindahan. Nah, perubahan jumlah penduduk dan perpindahan penduduk seringkali saling terkait seperti urbanisasi. Nah, misalnya terjadi karena perubahan dalam pola hidup serta meningkatnya harapan hidup dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik. Nah, IPM sebagai dasar kebijakan, peningkatan IPM secara langsung mempengaruhi kualitas hidup penduduk dan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ini penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini ketidakmerataan dalam distribusi penduduk dan perbedaan dalam pencapaian IPM antar wilayah dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang merata untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan dari materi ini yaitu dinamika kependudukan terkait dengan perubahan jumlah penduduk, perpindahan penduduk, dan IPM sangat penting dalam merancang perencanaan pembangunan Indonesia. Untuk mencapainya diperlukan pendekatan yang terintegrasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang adaptif dan berbasis data akan sangat penting untuk menjawab tantangan kependudukan dan memaksimalkan potensi pembangunan negara.
Nah, warga belajar semuanya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal dalam penilaiannya. Saya tutup materi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.